Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, mempermudah segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, wabil khusus dalam urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang kami hormati para hadirin hadirat, para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan pahala kebaikan. Dan sebagaimana setiap bulan Ramadan, Majelis Al-Bahjah mengadakan kajian spesial Ramadan setiap ba'da subuh dalam program Halaqah Fajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kajian fikih praktis tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا فكهنا في الدين وعلمنا التأويل نسألك يا ربنا علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا وارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar fikih dengan fikih praktis. Ini tidak tahu timnya bagaimana, katanya 3 hari selesai, mana belum dicetak, sudah hampir 2 minggu, hampir 3. Bismillah. Kita bahas kemarin masalah laporan dengan Buya apa sebabnya. Kita membahas tentang orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang
mendapatkan kewajiban. Yang sudah wajib melakukan sholat, wajib berpuasa namanya mukallaf. Yang belum punya kewajiban tidak dianggap mukallaf. Sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, orang gila tidak mukallaf. Harus berakal. Orang gila tidak mukallaf, tidak mendapatkan beban kewajiban, tidak ada dosa bagi orang gila. Gila beneran, bukan gila harta. Kemudian anak yang sudah balik, anak kecil tidak ada dosa. Kalau ada orang meninggal sebelum balik, maka dia masuk surga biarpun anaknya orang kafir. Biarpun anaknya orang kafir. Ciri-ciri balik sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Kalau sudah balik baru saat itu hitungannya jalan. Dosa-dosa jalan, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa dan mengampuni. Baru sekarang yang ketiga adalah syarat orang dianggap mukallaf, dianggap mendapatkan beban kewajiban. Yang ketiga adalah disebutkan di sini adalah selamat atau sehat pendengaran atau penglihatan. Pakai atau, bukan dan. Selamat pendengaran atau penglihatan. Artinya, selagi orang itu terlahir dalam keadaan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat sekaligus, maka dia tidak akan mendapatkan beban kewajiban. Karena dia nggak akan bisa faham apapun. Kalau mati dia masuk surga. Dia ahli surga yang berjalan di atas bumi. Termasuk tadi kembali masalah hilang akal orang gila. Bukan termasuk digolongkan gila adalah, mohon maaf, anak-anak yang idiot. Dia tidak bisa faham. Umurnya sudah 20, gede, keker, tapi dia nggak nyambung. Dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi. Memang beban di hadapan manusia kalau punya anak semacam itu. Tapi sesungguhnya dia nggak punya dosa. Ada orang yang kurang akalnya, bahkan kurang nggak bisa faham. Jadi biarpun gede, besar, tapi dia nggak ngerti. Lihat saja, dia nggak kenal syahwat, nggak kenal uang, nggak kenal ini. Dia adalah ahli surga dia. Allah tidak akan menyiksa orang-orang seperti itu. Maka bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan anak-anak semacam itu, Anda hanya akan capek sesaat di dunia saja. Tidak ada beban mendidik dengan berat. Tidak ada beban berat mendidik mereka. Karena mereka sudah menjadi ahli surga. Kemudian yang ketiga adalah itu tadi. Orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Kita baca nasnya sambil kita koreksi. Jika ada orang terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka sepanjang hidupnya dia tidak mempunyai kewajiban dan tidak dosa, tidak punya dosa. Orang yang terlahir dengan cacat pendengaran dan penglihatan sekaligus tidak disebut mukallaf. Jika cacat salah satu saja, maka ia masih bisa menjadi mukallaf. Sebab dia masih bisa memahami larangan dan perintah. Baik itu dengan isyarat bagi yang tuli atau dengan mendengar bagi yang buta. Jadi kalau salah satunya bisa menjadi mukallaf. Mungkin dia adalah tidak bisa melihat. Tapi dia bisa mendengar dan faham. Bahkan banyak orang cerdas, hebat. Ulama-ulama. Imam Haddad buta. Bisa faham, bahkan memahamkan ke orang. Maka orang yang buta tapi bisa mendengar, masih bisa mendengar, memahami perintah, maka dia bisa menjadi mukallaf. Atau sebaliknya. Orang yang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, dia mengerti isyarat, larangan, dan seterusnya. Baik, yang keempat adalah sampai kepadanya dakwah Islam. Bukan kemarin sudah dibahas belum? Belum ya? Hah? Sudah? Terus bagaimana dia ngasih tanda ini? Hah? Sudah dibahas, kenapa diulang lagi? Sudah selesai? Masya Allah, ini gimana ditulis ini? Lanjutnya adalah Pak, yang ngasih tanda ini, tolong anak-anak yang ngasih tanda di sini harus benar-benar anak yang sadar, nulisnya sadar, ikut dengar ini karena majelis
Pernah kesalahan sebelumnya, sudah kita ingatkan kenapa harus terjadi 2 kali. Ngasih batas yang benar. Syarat sah sholat. Syarat sahnya sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat sah sholat maksudnya apa? Syarat sahnya sholat, yang dimaksud syarat sahnya sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar sholat yang akan atau yang ia kerjakan dihukumi sah. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang agar di dalam melakukan sholat, yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan sholat, agar sholat yang ia lakukan dianggap atau dihukumi sah. Dan ingat, syarat banyak di sini. Pertama adalah Islam. Muslim. Kalau orang tidak beragama Islam, nggak sah sholatnya. Orang yang belum masuk Islam, semua ibadahnya tidak dianggap secara syara'. Artinya semua ibadah yang dilakukan tidak sah dan sia-sia belaka. Termasuk ibadah sholat. Sholatnya orang kafir tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Ini hubungan baik kepada Allah. Adapun hubungan baik kepada manusia, orang kafir yang berbuat baik dengan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan kebaikan hanya di dunia. Allah tidak akan zalim kepada hambanya, akan Allah penuhi. Allah akan beri balasan orang yang tidak beriman di saat dia berbuat baik urusan dengan sesama. Misalnya kita menemukan orang kafir dermawan, oh ada faedahnya buat dia. Berbuat baik, membantu dan seterusnya. Allah akan beri kebaikan kepadanya, tapi ingat hanya di dunia, di akhirat tidak ada. Dan apa yang Allah berikan di dunia lebih daripada apa yang ia berikan. Maka Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Hanya akhirat itu spesial untuk orang yang beriman kepada Allah. Seseorang akan dikatakan sebagai seorang muslim dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah keturunan orang Islam. Sah. Kalau pernikahan tidak sah, tidak akan menyambungkan nasabnya. Tapi seorang wanita muslimah, semoga Allah menjaga mereka muslimah. Jika hamil, naudzubillah, zina dengan siapapun, naudzubillah. Contoh saja, orang kafir dan sebagainya, anaknya ikut ibunya muslimah, karena nggak sambung kepada ayah, laki-laki menghamili ibunya. Semoga Allah kita menjauhkan kita dari zina. Jadi seperti itu. Jadi keturunan dari ayah atau ibu yang muslim. Begitu sebaliknya seorang muslim, laki-laki muslim yang menikah dengan sah ahli kitab, orang Yahudi Nasrani dengan syarat-syaratnya, maka lahir anak muslim. Lahir anak muslim. Urusan agama ikut yang mulia, yaitu ikut yang beragama Islam. Yang kedua, orang dianggap muslim adalah orang kafir
yang ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dua, B ya. Pertama, orang kafir asli mengucapkan kalimat syahadat baru dianggap muslim. B-nya adalah orang murtad mengucapkan kalimat syahadat. Jadi siapakah yang disebut sebagai muslim? Satu, orang yang keturunan asli, keturunan muslim. Yang kedua, orang asli kafir, dia bersyahadat baru dianggap sebagai seorang muslim. Atau orang murtad. Murtad sama kafir asli biasanya dibahas dalam pembahasan kapan seseorang wajib mengucapkan kalimat syahadat. Ini adalah kapan judul, kapan seseorang wajib mengucapkan kalimat syahadat. Yang pertama adalah kafir asli yang ingin memeluk Islam. Kalau tidak mengucapkan dengan lisannya, tidak bisa dianggap dia di dunia. Biarpun mungkin di akhirat dianggap. Karena hati hanya Allah yang tahu. Di dunia tidak bisa dianggap kecuali dia mengucapkan kalimat syahadat. Maksudnya dianggap di sini apa? Selagi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, dia tidak boleh menikah. Kalau dia laki-laki dengan wanita muslimah. Kalau mati tidak dikubur di tempatnya kaum muslimin dan seterusnya. Tapi kalau seorang kafir sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia dianggap sebagai muslim. Yang kedua adalah orang murtad, sebab murtad banyak mencaci Nabi, mencaci Allah, mencaci Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad. Murtad, kalau murtad ingin kembali kepada Islam harus mengucapkan kalimat syahadat. Tapi orang yang lahir dari ibu rahim muslimah, lahir dari bapak yang muslim, langsung Islam dia. Nggak perlu ada gerakan syahadat karena Islammu belum sah, nggak ada itu semuanya. Ada katanya gerakan mengucapkan kalimat syahadat karena dianggap syahadatnya nggak sah. Selagi tidak ada kekafiran yang dilakukan, tidak ada kemurtadan yang dilakukan, maka Islamnya tetap dianggap nggak ada. Istilah tidak sah Islamnya. Yang kedua, syarat sahnya sholat adalah tamyiz. Sebelum tamyiz tidak dianggap sah sholatnya. Cuman boleh kita ajari sholat anak umur 5 tahun, lihat. Sholat. Toleh. Ya, namanya anak kecil. Tapi syarat baru dianggap sah tamyiz, sekaligus boleh jadi imam biarpun dia masih kecil, tamyiz mazhab Syafi'i. Seorang yang tamyiz, dia sudah sah melakukan sholat, dan saat itu memang wajib kita mengajari sholat. Kita wajib mengajarinya sholat, tapi dia belum wajib sholat, tapi sudah sah sholatnya. Kita punya anak umur 7 tahun, dia belum punya kewajiban sholat. Karena belum balik. Tapi kita wajib mengajarinya sholat. Lalu dia sholat, sah sholatnya. Karena syarat sahnya sholat dan apa? Tamyiz. Tapi kalau 5 tahun belum sah. Belum sah sholatnya, makanya tidak boleh jadi imam anak umur 5 tahun. Kalau jadi makmum, ya makmuman itu. Bukan makmum beneran. Kalau sholat mu'adah nggak sah dengan anak yang belum tamyiz. Ngulangi sholat di dalam berjamaah. Baik. Agar tahu rambu-rambu orang tamyiz itu syaratnya kayak apa sih? Agar saya tahu kalau anak ini sudah tamyiz. Syarat tamyiz ada 2. Syaratnya orang ini gambarannya. Nanti ada khilaf di situ, tapi kita ambil saja, difahami ini dulu, nanti masalah yang lain tambahan itu. Syarat tamyiz ada 2, yaitu pertama mandiri. Mandiri di sini sudah mampu membedakan kanan dan kiri. Tahu mana kanan atau kiri. Sebab kalau ada pada depan anak kecil, kanannya mana kanannya? Ya mesti yang diangkat kirinya. Ini, itu kan. Dipikir lurus sama bapaknya. Kirinya mana? Kanan tangan diangkat. Coba, mana kananmu? Kananmu.
Nah, itu. Kalau sudah berarti sudah tamyiz kamu. Bisa bedakan antara api dengan roti. Anak kecil pernah kenal panas, kalau disodorin api sama roti bisa diambil apinya sebab warnanya. Setelah dipegang panas baru dia pengalaman, nggak mau lagi. Bisa cebok sendiri. Ini. Yang kedua syaratnya adalah 7 tahun hijriah umurnya. Jadi kalau sudah punya anak umur 7 tahun dan dia sudah mandiri, maka dia sudah tamyiz ya. Boleh kita ajari, mulai kita ajari sholat dan lain-lain. Baik. 3. Masuknya waktu sholat. Buru-buru saking semangatnya sholat. Zuhur jam 12. Zuhur jam 12, cuman karena dia semangat, saya akan laksanakan zuhur jam 11. Kenapa? Mumpung lagi semangat. Oh, nggak bisa, nggak sah. Maksudnya gini, mengetahui jika waktu sholat telah masuk, artinya tidak sah sholat seseorang sebelum waktu sholat tiba. Sholat wajib ada 5. Sholat zuhur waktunya masuk adalah di saat tergelincirnya matahari. Asar di saat bayangan sama dengan bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut. Maghrib terbenam matahari. Isya hilangnya mega merah. Subuh terbitnya fajar shadiq. Ini semuanya nggak usah pakai jam, pakai alam. Kita bisa melihat semuanya. Nah, ini harus masuk waktu sholat. Kalau belum masuk sebelum masuk waktu sholat nggak sah. Kadang-kadang baca kitab juga harus ada ngerti istilahnya. Ada namanya kitab Tadhkirun Nas itu. Dari dulu juga bingung. Sholat zuhur sa'ah thaminah, sholat asar sa'ah jam 11 atau jam berapa itu. Itu khusnudon, apa ini maksudnya? Boleh sholat sebelum waktunya. Rupanya di Arab sana ada namanya jam Arabi. Ya waktunya sama. Jam Arabi itu kalau kita Hadramut ada jam Arab. Jamnya beda. Zuhurnya tetap zuhur ini, cuman jamnya hitungannya beda. Kita baca kitab dulu kok sholatnya kok jauh sekali waktunya. Saking khusnudon kita tuh mungkin ada boleh diajukan waktunya, tapi nggak pernah ketemu ulama yang mengatakan boleh mengajukan waktunya. Sampai ke sana rupanya ada waktu, memang istilah di Hadramut sana ada jam Arabi. Baik. Kemudian yang keempat, mengetahui waktu sholat sudah masuk. Mengetahui waktu sholat sudah masuk. Syaratnya harus tahu kalau sholat itu sudah masuk. Pertama, waktu sholat memang sudah masuk dan kita tahu kalau sudah masuk. Jika ada seorang sholat duhur jam 1, masuk duhur belum? Sudah masuk duhur. Ada orang sholat jam 1. Sholat apa mas? Sholat duhur. Oh sholat duhur. Kemudian teman-teman, memang sudah masuk duhur? Enggak tahu. Enggak sah. Enggak tahu sholat duhur masuk, kok sholat? Harus dia menduga kalau waktu sudah masuk. Harus menduga kalau itu sudah masuk. Kalau belum enggak sah. Di dalam hal ini, urusan ibadah ya, dikatakan ibadah, seperti sholat ini, maka yang harus diketahui oleh seseorang ada 2 hal. Agar ibadah tersebut dianggap sah dalam sisi masuknya waktu kayak sholat ini. Pertama adalah waktu sholat memang sudah masuk. Bahasa Arabnya hakikatul amri. Yang kedua memang kita menduga masuknya waktu sholat. Dhannul mukallafi. Jadi gini, kalau pengen sholat duhur, maka kita harus tahu kalau waktu sholat sudah masuk. Dan memang waktu sholat sudah masuk. Kita menduga sholat sudah masuk, tapi belum masuk sholat juga nggak sah.
Kirain sudah zuhur, setelah sholat zuhur ternyata belum zuhur, nggak sah. Ya kamu tidur jam 10. Sudah kamu pasang, sudah biasa jam, nanti saya akan bangun jam 12:15. Atau jam 1 deh, aku mau tidur nggak kuat. Semalam saya piket, sekarang mau tidur jam 10 tidur. Tidurnya maunya 2 jam tok. Ya kan? Tidurnya maunya 2 jam tok. Atau 2 jam, jam 12 atau jam 1 tidur 2 jam, 3 jam lah. Jam 1 bangun, langsung sholat terus istirahat lagi. Bangun tidur, sudah jam 1. What? Langsung sholat. Allah, sholat. Sah nggak sholatnya? Hah? Hah? Dia menduga, wah jam 1, berarti waktu zuhur sudah mah. Sah nggak? Enggak sah sholatnya, sebab sama temannya diajukan, sebetulnya masih jam 11 dia. Temannya nakal, sit diputer. Oh, jam 1. Langsung biarpun dia menduga waktu sholat sudah masuk, tapi kenyataannya belum masuk. Sah nggak? Tidak sah. Atau sebaliknya, tiba-tiba dia bangun tidur langsung sholat. Habis jam 10 tidur tadi, bangun, sholat aja langsung, sholat zuhur. Allahu Akbar. Ditanya teman, ngapain kamu sholat? Sholat apa? Sholat zuhur, ngantuk. Memang waktu sudah masuk? Nggak tahu. Sah nggak? Nggak sah, karena dia tidak tahu waktu sudah masuk. Harus di samping waktu memang sudah masuk, dan dia tahu atau menduga kalau waktu itu sudah masuk. Nah ini adalah masalah dhannul mukallaf sama hakikatul amri. Kemudian berbeda kalau urusan transaksi jual beli itu, yang penting hakikatnya, bukan dugaan kita. Menjual barangnya orang itu nggak sah, namanya bai'ul fuduli. Oh, jual barangnya orang itu gimana sih? Misalnya ada sepeda santri, ada santri menjual sepeda, ada satu orang jual sepeda tetangganya, dibawa ke pasar langsung dijual. Jualnya jam 11 siang, jam 11 jual beli. Padahal barang bukan miliknya. Sah enggak? Nggak sah mestinya begitu. Karena bukan miliknya. Akhirnya setelah jualan tuh pura-pura telepon sama temannya yang punya sepeda. Maksudnya dia kan maling berat ya, maling kelas tinggi, cuman biar aman nih. Ya akhi, rumahnya aman toh, nggak ada apa-apa di rumah, pura-pura tanya. Dengar-dengar banyak pencuri, padahal dia malingnya sudah. Oh, masya Allah, nggak apa-apa, aman semuanya. Oh ya udah. Oh iya, kamu tadi kemana saya cari? Apa? Saya titip ke anak saya berikan sepeda itu kepadamu. Pagi ternyata sepeda sudah diberikan. Berarti sepeda milik siapa? Milik maling. Berarti waktu maling jual beli, menjual sepeda, berarti sepedanya milik siapa? Milik maling. Berarti jual belinya sah? Sah, karena biarpun maling yang nggak menduga itu miliknya, tapi kenyataannya sepeda itu. Atau meninggal itu. Orang meninggal misalnya, dia menjual milik siapa? Saudaranya. Taunya apa? Sebelum menjual saudaranya meninggal, berarti diam-diam sudah pindah waris kan? Jadi kalau transaksi jual beli, kita tidak menduga, yang penting hakikatnya memang sudah ada, maka itu menjadi sah. Ini ada tambahan saja. Baik masalah waktu. Jadi kalau sholat, kamu harus menduga waktu itu sudah masuk. Waktu sudah masuk. Mengetahui waktu itu sudah masuk. Kalau kamu tidak mengetahui waktu sudah masuk, nggak sah. Yang kelima, syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Hadas besar kemarin sudah diketahui, yang mewajibkan mandi besar itu hadas besar. Ada berapa? Ada 5 ditambah lagi 6. Pertama apa? Keluar mani biarpun tanpa senggama, dengan cara apapun. Senggama, kemudian melahirkan haid, nifas, ditambah meninggal.
Ada yang tertinggal kemarin masalah melahirkan, ada mungkin catatan-catatan yang terjadi di masyarakat ya. Ada beberapa catatan bahwa jika seorang wanita itu dalam keadaan haid tidak boleh mandi besar. Wanita dalam keadaan nifas tidak boleh mandi besar. Hukumnya haram. Mandi besar itu bukan keramas saja, mandi besar itu mandi dengan niat. Jadi kalau wanita haid keramas, wanita nifas keramas bersih, rambutnya ya sah-sah saja boleh. Yang enggak boleh adalah yang haram adalah mandi dengan niat. Seorang wanita dia tahu darahnya masih keluar, kemudian mandi besar, nawaitul ghusl, saya niat mandi besar. Enggak boleh, itu hukumnya haram. Kenapa? Sebab mandi besar itu bukan mandi main-main, dia adalah mandi ibadah. Sementara dia tahu masih dalam keadaan haid, kalau dimandikan bisa suci tidak? Tidak suci. Dia tahu nggak bisa suci, kenapa dia mandi besar? Maka mandi besarnya haram karena dia main-main. Hati-hati ini. Nah kadang ini nifas juga betul, sama dengan haid. Hanya kesalahpahaman di kampung mungkin, ustadznya yang ngomong. Termasuk yang mewajibkan mandi adalah melahir. Nah, seorang istri, seorang wanita habis melahirkan langsung disuruh mandi besar. Mandi besar karena kamu habis melahirkan. Nah ini. Padahal kalau ternyata dia ketumpangan nifas bagaimana? Habis melahirkan umumnya orang nih ada darah nifas. Gimana hukumnya kalau mandi besar? Haram, harus paham nih semuanya. Ini sering salah paham di masyarakat. Jadi kalau seorang wanita habis melahirkan, kalau ada darah nifasnya, maka dia tidak boleh mandi besar. Kalau keramas oke, bersih, biar bayinya enggak pusing. Cium bau jeruknya. Jadi kalau dalam keadaan, kalau melahirkan kemudian darah nifas, maka nggak usah mandi besar karena melahirkan. Mandi besarnya ditunda nanti. Ini kesalahpahaman juga kadang. Sebab dia baca kitab langsung ngomong, wajibkan mandi besar ada 5. Jadi dia memahaminya dengan hafalan. Melahirkan, maka habis melahirkan mandi besar, cepat mandi besar. Mandi besar, padahal ada darah nih. Kalau mandi, ya dong, masa orang nggak mandi? Kucing itu mandi. Wanita mandi yang bersih. Cuman jangan niat mandi besar. Baik. Kecuali setelah melahirkan, memang melahirkan tanpa ada darah, berarti tidak terkena nifas. Yang kedua adalah keyakinan di masyarakat, seolah-olah yang namanya nifas harus 40 hari. Sehingga guyonannya seorang suami, aduh belum 40 hari. Memangnya kenapa? Harus 40 hari? Oh enggak. Hukum nifas itu ada sendiri, enggak harus 40 hari. Nifas bisa 5 hari, nifas bisa 20 hari, nifas bisa 30 hari. Umumnya nifas memang 40 hari, nifas bisa 50 hari. Maka ilmu nifas ada sendiri nanti babnya. Bukan padahal 10 hari sudah bersih, nunggu 40 hari. Salah. Atau 40 hari masih keluar darah, ternyata dia mandi besar. Salah. Jadi ada ilmunya masalah nifas, bukan 40 hari. Cuman di masyarakat, ya mohon maaf ini bapak-bapak ini biasanya hubungan suami istri langsung ada. Wah ini libur ya, ini belum 40 hari. Memang harus 40 hari. Ini menunjukkan bahasanya ilmu yang diserap di otaknya adalah orang nifas hanya 40 hari saja. Memang umumnya wanita nifas 40 hari. Tiba-tiba bisa 20, bisa 25, bisa 10. Bahkan bisa setetes di hari pertama saja. Tinggal kenyataannya seperti apa. Dan setiap wanita berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Makanya ini perlu ilmu. Bukan harus 40 hari. Ini beberapa permasalahan yang sering terjadi. Hal lain lagi, jika punya hadas yang banyak, ini masalah yang beberapa 3 barangkali. Jika punya hadas banyak, maka mandi besarnya cukup 1. Karena mewajibkan mandi, bersenggama, keluar mani, melahirkan, nifas, itu kan semuanya haid. Itu semua mandi besar. Mungkin ada seorang wanita, mohon maaf, habis hubungan suami istri. Wajib mandi enggak? Sekaligus dia menemukan, rasakan keluar mani. Wajib mandi? Dia hamil tua, habis itu melahirkan. Habis melahirkan nifas. Habis nifas, selesai nifasnya. Maka dia harus mandi
Mandi besarnya apa? Mana? 1 kali saja untuk semuanya. Bukan harus mandi, ini mandi besar saya untuk hubungan suami istri, pure, andukan lagi. Mandi besar ini enggak, mandi besarnya cukup 1 kali. Dan mandi besar kemarin yang keberapa ini catatan? Mandi besar itu intinya adalah meratakan air ke sekujur tubuh yang akan dibawa dalam sholat. Enggak harus pakai sampo. Artinya mungkin karena buru-buru mengejar sholat, enggak usah pakai sampo, biur drop set, beres, diguyur air set, langsung sholat. Habis itu mau disempurnakan nanti pakai sampo dan sebagainya. Utamakan sholat. Ada sebagian wanita ini urusan haid, menjelang subuh mau habis, ya Allah darah berhenti. Subuh kurang 5 menit. Bulet muter cari sampo, nggak usah sampoan. Biar yang penting beres selalu sholat. Jadi mandi besar tidak harus pakai sampo. Jadi yang penting air merata ke seluruh anggota tubuh yang dibawa di dalam sholat. Yang dibawa saja, yang nggak dibawa biarin. Ini juga kesalahpahaman di masyarakat. Rambutnya wanita haid yang rontok, apakah wajib dimandikan? Tidak. Yang sudah mengerti. Kenapa? Lah ini harus paham. Kalau hanya jawab tidak saja nanti ragu karena ada yang ngomong wajib dimandikan. Sudah tadi jelaskan bahwasanya yang wajib dimandikan adalah semua yang akan dibawa di dalam sholat. Sebab ini syarat sahnya sholat. Rambut yang rontok dibawa sholat enggak? Ngapain pusing dimandikan? Coba paham? Nah gitu. Kuku yang dipotong, mau dibawa sholat tidak kuku yang dipotong? Baik, tidak. Makanya kuku yang dipotong tidak wajib dimandikan, rambut yang rontok ataupun bahkan dipotong tidak wajib dimandikan. Cuman masalah kesunahan saja, sunnah dimandikan iya, tapi nggak wajib, jangan dipaksa. Memang dihimbau potong rambut jangan waktu haid, tapi waktu haid ya boleh-boleh saja. Mungkin sekali, kenapa? Misalnya suaminya datang dari bepergian, istrinya lagi haid, istrinya rambutnya kemanjangan, suaminya ingin, aku lebih senang kalau rambutmu pendek, potong. Tapi saya lagi haid mas, ya nggak ada masalah, kenapa? Nah, gitu kan, dipotong rambutnya sudah dibuang. Pahamnya? Jadi yang sudah rontok dipotong tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena tidak dibawa dalam sholat. Adapun ini biasanya salah paham di saat membaca kitab Bidayatul Hidayah, hanya Imam Ghazali mengisyaratkan ke arah sana. Kalau baca fikih tidak begitu caranya. Apa kata ulama fikih di dalam pembahasan ini? Imam Ghazali hanya mendatangkan begitu, dimasukkan di dalam kitabnya, kemudian orang membacanya bisa salah paham karena tidak membaca kitab yang lainnya. Imam Ghazali ahli fikih, top, hebat. Baca kitab fikihnya Imam Ghazali yang lainnya. Makanya kesalahpahaman itu biasanya kadang ya namanya salah paham, fahamnya yang salah. Baik. Kemudian suci dari najis. Syarat sahnya sholat yang keenam adalah suci dari najis di 3 tempat. Badan, pakaian, dan tempat. Badanmu tidak boleh terkena najis. Nanti bab najis sendiri, apa sih najis ya begitu. Badanmu tidak boleh terkena najis. Pakaianmu yang engkau bawa tidak boleh terkena najis. Tempat yang untuk sholat. Yang dimaksud tempat yang dipakai sholat yang tidak boleh kena najis adalah tempat berpijak kakimu dan yang akan engkau sentuh dengan tanganmu. Selagi tidak engkau sentuh, tidak apa-apa. Misalnya ada kotoran ayam, jaraknya begini, ada longgar-longgar itu. Kau ngangkang begitu, di bawahmu ada kotoran ayam. Yang penting kita tidak menyentuh, sholatnya tetap. Bahkan di saat kamu sujud begitu, sujud, pas di depan hidungmu kotoran ayam yang paling bau. Kecium betul, aduh, sudah terlanjur sujud, Masya Allah. Tapi nggak nyentuh hidung, sholatnya sah? Sah. Jelas ya, biar paham. Sengaja saya buat di depan hidung biar sadar, biar lengket di otakmu. Yang menjadikan tidak sah sholat apa? Yang nyentuh. Selesai.
Menutup aurat. Menutup aurat. Di sini kok tidak ada pembahasan aurat ya? Tentang aurat, seter aurat ini, sebenarnya di buku ini belum ada atau memang di kitab yang dilanjutan di marhalah selanjutnya. Jadi menutup aurat itu ada 3. Menutup aurat. Menutup aurat di dalam sholat. Pembahasan menutup aurat. Jadi yang kita bahas hanya menutup aurat di dalam sholat. Nanti lebih luas lagi, menutup aurat ada 3. Yang pertama aurat di dalam sholat, yang kedua aurat sitir yang harus kita tutup agar tidak dilihat orang. Yang keempat, yang ketiga ada aurat nazar yang tidak boleh kita lihat. Baik, kita bahas di sini aurat sholat. Aurat di dalam sholat, yang nomor 7 aurat. Aurat yang di dalam sholat yang harus tutup adalah bagi kaum pria adalah antara pusat udel, antara pusat dengan lutut. Pusat ke atas tidak wajib ditutup, lutut ke bawah tidak wajib ditutup. Lututnya ditutup karena malayatimul wajibu ila bihi fa wajib. Ini ada termasuk bagian kesempurnaan. Kalau nggak ditutup nggak sah. Jadi lututnya ditutup, dilebihkan sedikit. Pusat harus ditutup juga. Antara pusat dengan lutut. Makanya kalau ada seorang sholat pakai celana oblong, yang penting pusatnya ketutup, lutut yang ketutup, sholatnya sah nggak? Itu masalah keabsahannya. Adapun adabnya beda nanti. Jangan gara-gara dengar wah sholat pakai celana oblong boleh, yang penting pusatnya kelihatan tertutup, lututnya ketutup langsung, khotibnya inti jadi khotib pakai celana oblong. Sholat enggak? Sholatnya sah enggak? Cuma dianggap gila kamu tuh jadi khotib pakai celana oblong. Jelas. Untuk wanita merdeka, kalau laki-laki itu budak sama, budak dan wanita merdeka adalah wanita merdeka auratnya adalah sekujur tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Telapak tangannya dhuhran wa batlan. Jadi ini telapak tangan nggak wajib ditutup. Ini punggungnya juga nggak wajib ditutup. Jangan salah paham seperti sebagian orang, punggungnya harus ditutup. Kalau punggung ditutup gimana? Pakai solasi dong. Enggak, ini nggak apa-apa dibuka. Makanya wanita sholat nggak harus pakai mekena. Yang penting menutup sekujur badan. Roknya panjang. Kalau roknya kurang panjang, biasanya rok potongan diturunin dikit. Yang penting kakinya tidak kelihatan, ketutup. Sini kasih staples, cetek, gitu sudah sah. Yang penting nih lengannya, pergelangannya ini ketutup. Perempuan. Wajah. Kecuali wajah dan telapak tangan dan punggung telapak tangan. Sudah sah wanita semacam itu. Kalau budak perempuan kayak laki-laki. Budak perempuan seperti laki-laki, antara pusat dengan lutut, kewajiban sholatnya. Cuman kalau di depan orang laki-laki ya jangan pakai begitu dong. Ini bicara bab sholat. Maka kalau ada budak perempuan sholat di kamarnya sendiri, dia nggak pakai kerudung, pakai kemban tok, sah sholatnya? Sah budak perempuan. Ingat enggak kamu yang membatalkan sholat diantaranya mungkin yang pernah belajar ngomong ya. Kalau orang ngomong batal sholatnya. Lagi sholat wah enaknya naik gunung, batal enggak? Batal. Tapi yang ngomong dirinya sendiri. Kalau kamu sholat temenmu ngomong batal enggak? Enggak. Tapi ada orang yang lagi sholat yang ngomong orang lain dia batal. Orang lagi sholat begini yang ngomong orang di sana batal dia. Namanya teka-teki fikih itu ya. Siapa itu? Budak perempuan lagi sholat hanya menutup lutut sama pusat. Lagi sholat di pertengahan, tuannya, bosnya mengatakan, engkau aku merdekakan sekarang. Nah, kalau merdeka berarti auratnya
sekujur tubuh. Berarti dia langsung di saat dibegitukan sholatnya kalau tidak segera nutup aurat. Yang ngomong orang yang batal, yang sholat. Ini contoh. Baik, ini sekedar untuk seni aja. Apalagi aurat itu dilihat dari kiri, kanan, dan atas, bukan dari bawah. Jadi kalau bolong kelihatan dari samping kanan, batal. Bolong dari atas, batal. Tapi kalau dari bawah enggak. Contoh, kamu lagi sholat di atas rumah tingkat pakai kayu, lubangnya sejari-jari begini, gede-gede. Kamu lagi sholat di atas pakai sarung, lalu temanmu dari bawah lihat, wah kelihatan, batal enggak sholatnya? Enggak, karena kelihatan dari bawah. Yang batalkan dari kiri, kanan, dan dari atas. Contoh yang dari atas yang batal. Oh sudah ada. Oh ini ada nanti. Pembahasannya ada katanya ya. Mungkin sudah terlanjur dibahas nggak apa-apa. Nah, contoh ini kaum laki-laki hati-hati. Yang Allah beri kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan perut. Biasanya kalau pakai sarung nggak bisa, pusatnya ketutup, pasti sarungnya di bawah pusat, pakai sarung di bawah pusat. Alhamdulillah dia punya kelebihan ya. Kemudian sarungnya di bawah pusatnya. Sholatnya nggak pakai baju, Allahu Akbar, sah nggak? Nggak sah, karena pusatnya kelihatan. Atau kamu sarungnya di bawah pusat, kemudian setelah itu pakai baju, sah nggak? Sah. Cuma rupanya bajumu ombrong begini, kaosnya kaos oblong gede. Jadi pas lagi rukuk kelihatan pusatmu, sah nggak? Nggak sah. Makanya diupayakan kalau kamu pakai sarung yang nggak menutup pusatnya, bajunya harus rapet. Kalau perlu bajunya dimasukkan atau kaosnya masukkan biar pusatmu tidak kelihatan dari matamu sendiri. Gitu. Batal. Lagi nih, Allah, kelihatan pusatnya. Ya udah. Sebab yang membatalkan dia dari atas dan kalau dari bawah enggak. Yang kedelapan menghadap kiblat, nanti akan diterangkan masalah menghadap kiblat insyaallah. Dan aurat ternyata ada, nanti diulang lagi ya. Ini saja menghadap kiblat, ada martabatnya insyaallah nanti. Waktu-waktu sholat 5 waktu nanti akan dibahas. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Diberi oleh Allah kemudahan dalam memahami fikih dan mengamalkannya. Semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya yang telah wafat, diangkat derajatnya, yang masih hidup dipanjangkan umurnya. Allah mudahkan urusan orang tua kita ya, para santri orang tuanya dan para pejuang, para pemirsa, para pendengar. Dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dijaga keluarganya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijaga iman, akhlak, adabnya, dijauhkan dari benci, dengki, dendam, prasangka buruk, dijadikan hamba yang saling mencintai karena Allah, panjang umur, husnul khotimah ya semuanya. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radioku dan pemirsa Al-Bajah TV dimanapun anda berada, demikianlah majelis kita pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.